Abad ke-20 baru saja dimulai. Eropa berdandan megah, penuh kemajuan, teknologi, dan kepercayaan diri. Tapi di bawah permukaannya, dunia sedang menyimpan bara. Nasionalisme menyala. Kekaisaran-kekaisaran besar saling berlomba dalam senjata dan koloni. Dunia terbagi dalam dua poros. Poros Aliansi Tiga, Jerman, Austria-Hungaria, Italia, dan Entente Cordial, Inggris, Prancis, Rusia. Ini bukan sekadar peta, ini adalah api yang menunggu angin. Dan angin itu bertiup dari Balkan. 28 Juni 1914, Sarajevo. Pangeran Franz Ferdinand dan istrinya, Sophie, ditembak mati oleh Gavrilo Princip. Satu peluru, dua nyawa, dan dunia berguncang. Austria-Hungaria menuduh Serbia. Serbia menyangkal. Di balik layar, aliansi bergerak. Jerman mendukung Austria. Rusia melindungi Serbia. Dalam hitungan hari, diplomasi runtuh dan poros konflik mulai bergulir. Austria menyatakan perang kepada Serbia. Rusia memobilisasi pasukannya. Jerman menanggapi dengan menyerang Rusia dan Prancis lewat Belgia yang netral. Maka Inggris menyatakan perang kepada Jerman. Dalam waktu sebulan, dunia terseret. Bukan karena kemauan rakyat, tapi karena janji-janji antara elit. Perang ini tidak datang dari satu negara, tapi dari sistem yang memusuk bersama. Jerman mengandalkan rencana cepat. Schleifen Plan. Menyerang Prancis melalui Belgia sebelum Rusia siap. Tapi rencana itu gagal. Di Sungai Marne, pasukan sekutu bertahan. Maka terbentuklah garis parit dari Laut Utara ke Swiss. Dan perang yang dimaksudkan cepat berubah jadi kebuntuan berdarah. Di parit-parit itu, tentara hidup dan mati dalam lumpur. Hujan turun, mayat membusuk, peluru berdesim. Gas mustard menyusup diam-diam. Setiap serangan hanya maju beberapa meter. Komandan memerintah dari belakang. Tapi prajuritlah yang tenggelam dalam penderitaan. Tidak ada strategi. Yang ada hanya bertahan atau menghilang. Di timur, Rusia bergerak cepat, tapi kalah di Tannenberg. Jerman menang besar, tapi Rusia tak runtuh. Perang di timur jadi soal logistik dan ketahanan. Rakyat menderita, tentara tak dibayar, kekaisaran mulai retak dari dalam. Dunia kolonial bukan penonton. India, Senegal, Maroko, Australia, Kanada, semua mengirim pasukan. Mereka bertempur di tanah asing untuk kekaisaran yang bukan milik mereka. Koloni dijanjikan kebebasan, tapi yang mereka terima hanyalah kematian dan pengkhianatan. Ini bukan perang Eropa, ini adalah perang dunia. Sekutu mencoba menyerah Kesultanan Utsmaniyah lewat Dardanella. Tujuannya membuka jalur ke Rusia. Maka dimulailah kampanye Gallipoli. Tapi, medan terjal, pasukan tangguh, dan kesalahan komando membuatnya gagal. Ribuan tentara Inggris, Australia, dan Selandia Baru tewas. Turki justru bersatu, dan Mustafa Kemal
lahir sebagai pahlawan. Perang berubah. Tank-tank pertama muncul. Pesawat digunakan untuk pengintaian, lalu pemboman. Kapal selam Jerman menenggelamkan kapal dagang, termasuk kapal sipil seperti Lusitania. Dunia mulai panik. Tapi elit perang masih buta. Mereka pikir perang bisa dimenangkan lewat mesin. Tapi manusia yang mati. Rusia runtuh. Tsar digulingkan. Kaum Bolshevik bangkit dan menandatangani perdamaian dengan Jerman. Tapi di barat, Amerika masuk. Bukan hanya karena Lusitania, tapi karena telegram rahasia Jerman kepada Meksiko. Amerika mengklaim menyelamatkan dunia. Tapi mereka masuk perang bukan karena belas kasihan, melainkan karena kepentingan. Jerman meluncurkan serangan besar di musim semi 1918, mereka tahu waktu habis. Tentara Amerika semakin banyak, maka mereka mendorong abis-abisan di front barat. Awalnya sukses. Tapi kelelahan dan logistik menghancurkan mereka sendiri. Sekutu menyerang balik, moral Jerman runtuh. Austria-Hungaria pecah oleh nasionalisme. Kesultanan Utsmaniyah hancur di dalam dan luar. Jerman lumpuh. Wilhelm II melarikan diri ke Belanda. Rakyat mulai menuntut damai. Dan pada 11 November 1918, pukul 11 pagi, perang dihentikan. Dunia terdiam, tapi tidak untuk waktu lama. Versailles. Para pemenang menulis sejarah, tapi yang kalah dipermalukan. Jerman dipaksa membayar hutang raksasa. Kehormatan mereka dihancurkan. Dan dari kehancuran itu, lahir rasa benci. Versailles tidak menghentikan perang. Ia hanya menundanya. Liga Bangsa-Bangsa dibentuk, tapi tak bertaring. Koloni tetap dijajah. Perbatasan baru ditarik tanpa melihat etnis dan budaya. Timur Tengah dipecah. Asia diabaikan. Dunia pasca perang hanya ilusi. Poros konflik baru mulai tumbuh. Perlahan, tapi pasti. Perang Dunia Pertama disebut sebagai perang untuk mengakhiri semua perang. Tapi ia gagal. Ia justru membuka jalan menuju Perang Dunia Kedua. Satu peluru memicu satu perang. Tapi sistem, kesombongan, dan rasa takutlah yang membuatnya mendunia. Sejarah tidak berulang, tapi ia sering berima. Dan selama dunia menolak belajar, poros konflik akan selalu kembali, dalam bentuk baru, di tempat yang tak kita sangka.